Ya Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan eRaport. Nah, untuk penggunaan eRaport ini kemungkinan setiap harinya akan berganti ketika server mati, itu link akan berganti. Nah, pertama-tama untuk kita masuk, untuk saat ini link yang kita gunakan adalah bisa ketak bit.ly garis miring eRaport SG Paulus 1. Habis itu klik enter. Nah, kemudian sampai pada masuk tampilan seperti ini. Nah, ini dimasukkan username sama password, bisa dilihat di PDF yang sudah dibagikan di grup WhatsApp WL Group. Nah, silahkan dilihat. Kita gunakan yang untuk level guru terlebih dahulu karena kita mau mengolah KD-KD-nya dan nilai-nilai. Nah, kemudian username dan passwordnya silahkan dimasukkan. Setelah masuk, kita coba buka dan tampilannya akan seperti ini. Ini tampilannya. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah itu data kompetensi dasar. Nah, di data kompetensi dasar ini kita menentukan KD-KD yang kita gunakan. Misalkan kita pilih data kompetensi dasar, kita klik aktifkan terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian pilih mata pelajarannya. Pilih mata pelajaran IPA. Misalkan ya, saya pilih mata pelajaran IPA. Nah, ini saya menggunakan akunnya Pak Ber. Nah, kita menggunakan mata pelajaran IPA. Kita cari kelasnya. Ini diperhatikan kelas dan semester. Karena kita nanti pakai bidangnya itu kita kan pakai Permen 37 terus. Nah, sini ya. Untuk saat ini kita pakai Permen 37, kita cari kelas 5. Nah, ini kelas 5. Nah, ini diperhatikan misalkan ada yang ingin dirubah. Ini kan masih di semester 1. Semester 1 32. Nah, ini 32, 33, 34, 35. Nah, misalkan seperti ini udah di semester 2. Nah, kok ada 3.1? Saya nggak mau pakai ini 3.1 di semester 2, tapi adanya di semester 1. Itu bisa dirubah dengan edit data kompetensi. Sini ya. Nah, tampilannya akan gini. Nggak usah bingung, nanti tinggal di scroll ke bawah. Tetap diperhatikan kelasnya. Kelas dan semester. Scroll ke bawah sampai kelas 5 tadi. Ah, ini 3.1. Ini letaknya di semester 1. Oke, kita rubah. Di sini ini kan deretan semester, kita pilih semester 1. Atau yang lain gimana? Coba diperhatikan. Oh, udah bener ya. Udah bener semua, yang lain udah bener. Terus habis itu kita sampai bawah, scroll, terus habis itu klik simpan. Nah, udah simpan, oke. Nah, udah sampai simpan. Berarti kan ketika memang sudah merasa kita bisa pilih mata pelajaran lainnya dan kita bisa atur KD-KD-nya. Kemudian setelah selesai mengatur KD, kita masuk kepada rencana penilaian. Nah, rencana penilaian ini ada beberapa, ada 4. Penilai pengetahuan, keterampilan, sama butir sikap spiritual dan butir sikap sosial. Nah, rencana nilai pengetahuan, sini silahkan pilih kelas 5A. Misalkan mata pelajaran tadi yang sudah kita rubah itu IPA. Jumlah penilaian, ini tentukan jumlah penilaian. Misalkan mau jumlah penilaiannya 3. Nah, kita tunggu sampai pada ini kan ada PH1, PH2, PH3. Teknik penilaiannya apa? Misalkan 2 tes tertulis, terus kemudian satunya penugasan, misal seperti ini. Nah, habis itu kita lihat di sini KD-KD yang ada. KD-KD yang ada di PH1 tes tertulisnya. Misalkan PH1 itu mencakup KD 36 sama 37. PH2 misalkan 37, 38. PH3 misalkan 38, 39. Nah, PTS mencakup apa aja nih? Misalkan PH36 sama 37 aja ya. Terus habis itu untuk PAS misalkan PH38, 39. Maaf, KD 3839. Nah, misalkan udah seperti ini, udah pasti, udah merasa oh ini udah pas ya. Nah, habis itu kita bisa klik simpan. Tapi memang harus dipastikan dulu ini benar. Dan juga misalkan kita milih PH37, kan di sini ada PH37-nya ada 2, nggak usah bingung, pilih salah satu aja. Tapi pilihnya harus konsisten di antara PH1, PH2, PH3. Misalkan PH37.
Ya, kita pilih yang sederet ini, PH37 ya. Berarti ada PH37 yang kita pilih sederet. Nah, kalau udah seperti itu, kita klik simpan. Oke. Oke. Nah, itu rencana nilai keterampilan. Kita lihat kelas 5A, mata pelajarannya IPA, nilai. Nah, ini kita 3. Nah, ini sama. Jenis misalkan ini ada tiga model, 3 jenis penilaian teknik. Kita ada praktek, proyek, sama produk. Klik praktek, ini praktek misalkan ya. Terus terakhirnya proyek. Nah, di situ misalkan pilih 46, ini 47, ini 48. Gitu ya, 48 dan 49. Misalkan seperti itu. Di situ klik pilih simpan. Oke. Nah, juga tentukan KD sikap spiritual, butir spiritual. Nah, kelas 5A ini mata pelajarannya sini ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena di sini udah mencakup sini ya kompetensi dasarnya, mensyukuri keberagaman sosial budaya persatuan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada di pendidikan Pancasila. Nah, misalkan pilih ini dipilih. Nah, berperilaku, syukur. Nah, ini kita simpan. Misalkan seperti itu. Nah, terus habis itu KD butir sikap sosial. Ini juga adanya di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sikap toleran. Nah, terus habis itu, nah ini kita bisa pilih semua. Nah, kita bisa pilih semua, kemudian kita klik simpan juga. Kita klik simpan, oke, sampai klik simpan dan oke. Terus di sini, nah ini misalkan udah selesai, rencana penilaian kita udah selesai, oke. Terus kemudian lanjut di input data dan nilai. Nah, sampai masuk input data dan nilai. Ini kita klik input nilai pengetahuan. Ini pilih kelas. Nah, kemudian pilih mata pelajaran tadi, misalkan saya mencontohkan IPA, pilih penilaian PH1. Nah, PH1 ini kalau mau masukkan secara manual seperti ini, tinggal dimasukin aja ya. Tadi kan ini ada 3637 PH1. Oke, dimasukin. Begitu pula yang lain ya, sama ya, masukkan secara manual bisa. Nah, saya mencontohkan IPA di sini PH1. Nah, ini ya, bisa masukkan secara manual. Tapi kalau misalkan mau tidak usah repot, kita bisa download dulu format import. Itu ada format dalam bentuk Excel. Nah, jadi kita bisa memasukkan nilai-nilainya dari Excel ini. Pilih mata pelajaran IPA misalkan. Nah, format nilai harian pengetahuan dan keterampilan. Ini kita bisa download format kosong, yang artinya hanya ada nama siswa dan nomor induk. Nah, di situ nanti tinggal diisi oleh Bapak Ibu semua untuk mengisi nilai-nilai yang ada. Download format kosong. Nah, kalau download format edit ini, jadi misalkan Bapak Ibu udah mengisi secara manual. Nah, tapi ingin diedit, jadi pilihnya download format edit. Nah, tapi kali ini kita akan download format kosong karena memang nilainya benar-benar masih kosong, belum dinilai. Kita tunggu dulu, kita tunggu download, save. Nah, ini kita buka aja. Nah, udah kita buka, tidak usah hiraukan ini ada tulisan salah. Nah, nanti ini nilai-nilai dimasukkan. Nilai-nilai tinggal dimasukkan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini. Di KD 3.6 ini ada banyak. Gak usah bingung kenapa ada banyak, karena di sini ada ada nilai pengetahuan 1, itu di PH1, itu di KD 3.6. Nah, di sini juga ada PTS. Nah, ini ya PTS penilaian 1. Nah, PTS ini PTS 3.6. Nah, begitu pula yang lain. PH1 ada 37, PH2 nya juga ada nih 37 double kan. Nah, jadi dimasukkan satu-satu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketelitian juga dalam mengisi format Excel ini. Seperti itu. Ketika mengisi jangan lupa untuk enable editing terlebih dahulu. Silakan mengisi. Nah, kemudian jika sudah selesai mengisi, di sini ada udah selesai nih ngisinya, terus mau dimasukin nilainya. Caranya gimana? Ini ada klik import nilai siswa.
import nilai pengetahuan. Kalau ingin tadi mengimport nilai pengetahuan, terus pilih choose file. Nah, tadi disimpannya di mana? Misalkan e-report. Nah, misalkan ini tadi ya, yang ada satunya. Terus habis itu klik open, terus habis itu pilih upload data nilai. Nah, dari upload data nilai ini otomatis nilai-nilainya setelah udah diupload dia akan muncul di sini ketika kita bisa cek. Ini nilainya tidak saya upload karena nanti takutnya mengganggu. Nah, nanti otomatis nilai-nilai yang udah di Bapak Ibu tulis akan langsung otomatis muncul di sini. Dedet keluar muncul semua. Kita lanjut. Nah, sikap spiritual, sikap sosial. Nah, ini ya. Terus habis itu jangan lupa ketika udah download, terus habis nanti kita import masukin nilai-nilai ya. Nah, setelah itu kita bisa masuk. Jika memang semua nilainya ini udah selesai di input data dan nilai, nah baru kita bisa masuk proses deskripsi siswa. Ini ada pilih kelas 5A, terus nilai mata pelajarannya tadi IPA. Nah, dia otomatis nanti akan deskripsi siswa muncul, tapi karena memang ini belum diisi secara utuh, dia akan ada keterangan seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian lihat pengolahan nilai pengetahuan. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat pengolahan nilai, ya, nanti akan muncul di sini berurutan. Nah, ini ya. Ini nama-nama siswanya. Nanti ini pengolahan nilai dia muncul di sini semua nilainya. Dan nanti akan masuk nilainya di sini. Lihat nilai akhir. Nah, ketika sampai pada lihat nilai akhir ini akan berupa rata-rata. Jika sudah kirim nilai akhir. Nah, ini kirim untuk yang akan dikirim ke admin. Situ hasil pengolahan nilai. Nanti hasil pengolahan nilai, nanti kelihatan hasil pengolahan nilainya seperti apa. Ini juga muncul. Nah, ini ya. Ini KKM, misalkan semester 1 nanti ini pengetahuan berapa rata-ratanya. Nah, ini rata pengetahuan sama keterampilan. Seperti itu yang bisa saya bagikan. Ini untuk menggunakan aplikasi e-report. Mudah. Ya. Mudah untuk digunakan. Jadi tidak usah bingung ketika menggunakan aplikasi e-report. Semoga Bapak ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan e-report. Seperti itu, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.